Ini Miss Indah mau bercerita tentang Danau Singkarak dari Sumatera Barat. Miss Indah masih bercerita tentang legenda-legenda yang ada di Sumatera ya. Nanti next Miss Indah akan bercerita tentang daerah Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga ke Irian atau Papua ya. Oke, adik-adik, kali ini Miss Indah mau bercerita tentang Danau Singkarak. Nah, kisah Danau Singkarak ini mengenai tentang pemuda yang namanya Indra. Nah, kebetulan petani sekaligus nelayan yang bernama Pak Buyung. Nah, Pak Buyung ini dan istrinya cukup licik. Untuk anaknya sendiri saja mereka rela dan mereka mampu untuk tidak bertanggung jawab. Maksudnya? Nah, kisah ini berawal dari sebuah desa di dekat kaki bukit di wilayah Sumatera. Nah, desa ini cukup makmur karena bisa mengambil hasil panen sekaligus hasil perikanan yang tidak begitu jauh. Nah, suatu ketika musim paceklik datang. Pak Buyung dan istri berbagi cara untuk mencari penghasilan yang baik. Kemudian putranya Indra juga sama, disuruh mereka untuk mandiri mencari makan sendiri. Kebetulan Indra ini seorang pemuda yang cukup makannya banyak sekali. Makanya ayah ibunya pada saat zaman paceklik dia tahu anaknya itu cukup makannya lahap dan dia menyuruh anaknya ini untuk mencari makan sendiri. Nah, suatu ketika di zaman paceklik itu Pak Buyung dan istri berbagi. Pak Buyung ke pertanian mencari makan olahan seperti umbi, talas, ataupun yang lain yang bisa dimakan. Sedangkan sang istri pergi ke laut untuk mencari karang, ikan, cumi, udang, ataupun hasil seafood yang lain. Karena si Pak Buyung ini tidak berhasil mencari tanaman yang bisa dia bawa pulang untuk dimakan, sang istri malah sebaliknya. Ia dapat makanan seperti kerang-kerang yang banyak sekali dan untuk dibawa pulang. Tapi mereka cukup licik. Karena apa? Pada saat makanan itu terkumpul, mereka tidak berbagi hasil makanannya kepada anaknya Indra. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, ikuti kisahnya di dalam Miss Indah bercerita. Kisah Danau Singkarak. Di suatu kampung daerah Sumatera Barat, hiduplah keluarga Pak Buyung. Ia tinggal di sebuah gubuk pinggir laut bersama istri dan seorang anaknya. Anaknya masih kecil, bernama Indra. Sehari-harinya Pak Buyung bersama istrinya mengumpulkan hasil-hasil hutan dan menangkap ikan. Indra anaknya sering membantu kedua orang tuanya ke hutan maupun ke laut. Hal ini membuat bangga kedua orang tuanya. Namun ada hal yang membuat mereka risau. Dalam sekali makan, Indra bisa menghabiskan setengah bakul nasi dengan lauk beberapa piring. Wah, banyak juga ya Indra makan setiap harinya. Adik-adik, seperti Indra kan makannya sebanyak itu. Oke, Miss Indah lanjut kisahnya. Suatu ketika musim paceklik datang.
keluarga Pak Buyung harus berhemat. Jika tidak ada nasi, mereka makan ubi ataupun yang lain. Kesulitan mendapatkan makanan membuat mereka hampir putus asa. "Ayah, aku lapar," keluh Indra. "Oh, kalau lapar, carilah makan ke hutan atau ke laut," seru sang ayah. "Kamu memang masih anak-anak, tapi ayah bimbang. Kenapa kamu makan banyak sekali?" Sang ibu pun membujuk Indra agar berangkat ke Bukit Junjung Siri untuk mencari hasil hutan di bukit. Indra menurut kata-kata ibunya. Sebelum berangkat, ia memberi makan ayam piaraannya yang bernama Taduang. Taduang ini piaraan Indra yang sangat pandai. Setiap Indra pulang, Taduang selalu berkokok menyambut kedatangan tuannya. Menjelang siang, Indra pulang tanpa membawa hasil. Setelah istirahat, ia pergi ke laut untuk mencari ikan. Tak lama setelah itu, sang ibu juga berangkat ke sebuah tanjung untuk mencari ikan juga. Sore hari, sang ibu pulang membawa banyak kerang. Kemudian, kerang itu diolah menjadi makanan yang sangat lezat. Wah, harum sekali aromanya. Bu, kamu masak apa? Enak sekali wanginya," puji sang ayah. "Ibu, apakah kerang ini cukup untuk kita makan?" Indra pun kembali bertanya. "Apa yang harus kita lakukan, Bu?" tanya ayah. Diam-diam, si ibu pun berpikir. Lalu keduanya menyantap lahap kerang hasil pencarian ibu. Sambil mereka semuanya berpikir bagaimana cara mencari mamam untuk keesokan harinya. Menjelang malam hari, Indra mulai kelaparan kembali. Ia langsung menuju dapur. Dan betapa terkejutnya ia melihat kedua orang tuanya tertidur pulas di ruang dapur. Di sekeliling mereka berserakan piring makan, bakul nasi, serta kulit kerang. Sedih memang melihat hati Indra menyaksikan itu semuanya. Ia pun berjalan keluar dari gubuknya sambil menangis. Melihat kesedihan Indra, Taduang pun berkokok berkali-kali, lalu mengepakkan sayapnya. Beberapa saat kemudian, Taduang terbang ke udara. Indra segera mengepakkan sayapnya. Beberapa saat kemudian, Indra terangkat tubuhnya dari tempat rumahnya menuju langit-langit. Saat tubuh Indra terangkat, batu tempat Indra duduk yang tadi ikut terangkat. Kemudian batu itu melesat dan menghantam salah satu bukit yang ada di Sumatera. Hantaman itu membentuk lubang memanjang dengan cepat. Lanjut, air laut langsung mengisi lubang itu hingga penuh, sehingga membentuk aliran sungai yang konon kini menjadi Sungai Batang Ombilin.
sungai ini tidak jauh menjadi Danau Singkarak. Kisah ini asal muasal Danau Singkarak Bagaimana? yang ada Cukup di pedih Sumatera. kan kisahnya Indra ini, tapi kita bisa mengambil banyak sekali pesan moral yang ada di dalam kisah Danau Singkarak ini. Ya, yang pertama, kita boleh punya kebiasaan makan banyak, ataupun mungkin kita bisa punya kebiasaan sayang binatang ataupun yang lain ya. Tapi kita juga harus diiringi dengan usaha yang maksimal dan optimal ya. Jadi kalau kalian makannya banyak, kalian harus juga mencarinya lebih gigih gitu. Dan kalau kalian menyayangi binatang, kalian harus bertanggung jawab, baik itu merawatnya, menjaganya hingga tumbuh dengan baik. Nah, kisah Danau Singkarak ini betul-betul bisa kita ambil ceritanya dari sebuah orang tua yang mau berupaya lebih untuk anaknya. Jika nanti kelak kalian dewasa, kalian menjadi orang tua, harus punya tanggung jawab yang penuh dan dedikasi untuk anak-anak kalian dengan cinta kasih yang setulus-tulusnya. Dalam mencari rezeki pun, kalian harus berbagi terhadap keluarga. Karena mau anak, ayah, bunda itu harus mendapatkan rezeki yang sama gitu. Jadi buat adik-adik yang bisa diambil kisah kali ini, kalian bisa patut bersyukur apabila ayah bunda sudah memberikan kalian makan, pakaian yang cukup, serta ilmu yang bermanfaat di sekolah agar kalian bisa menjadi anak yang tumbuh baik gitu ya. Mungkin itu aja dari Miss Indah untuk kisah Danau Singkarak kali ini. Sampai ketemu di kisah-kisah Miss Indah selanjutnya. Bye.